ada pada dirinya dia harus puasakan. Tidak boleh hanya satu saja. Apa yang dipuasakan pada diri kita? Yang pertama adalah jasadianya kita, dohirnya kita. Bagaimana cara mempuasakan ini? Jangan makan, jangan minum, jangan sengaja muntah, jangan berhubungan suami istri. Tapi kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Rezeki kita itu. Kalau sudah makan coto satu mangkok, mau tambah lagi 2 mangkok, baru diingat, mati. Puasa kapai, hentikan yang mangkok yang kedua. Kalau ada di mulut, tumpahkan. Minum, dilupa Ustaz. Sudah cendol, sudah luar biasa. Aqua sudah masuk 2 botol, baru diingat. Tidak apa-apa, itu rezeki kita dari Allah. Itu kalau tidak disengaja. Bahkan kalau ada suami istri pas siang hari tidak disengaja juga, nak kelupai. Langsung Nabi bilang, makna matimi. Nah puasa pai. Bagaimana itu Ustaz? Hentikan pekerjaan itu pada saat diingat. Jangan ibu sambung, tak kalami Pak. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Ustaz Insinyur Haji Ila Muhammad Jalaluddin MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang sholat tarawih yang sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa atas kehendak dan izinnya, alhamdulillah, malam hari ini Allah telah membawa kita di malam yang ke-12 bulan suci Ramadan. Dan doa kita tidak ada lain, semoga puasa yang telah kita kerjakan selama 11 hari senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang kita nanti harapkan syafaatnya nanti di hadapan Allah. Dan Nabi berpesan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan mereka, maka sungguh mereka itu telah mencintai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang sudah cinta kepada Rasulullah, maka jaminannya kana ma'i fil jannah, akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Semoga semua kita yang hadir ini insyaallah adalah orang-orang nanti yang akan menemani Rasulullah masuk ke dalam surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat tarawih yang sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur kepada Allah, karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita telah berbuka puasa dengan berbagai aneka makanan dan minuman. Allah pun juga masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk hadir semua di masjid melaksanakan sholat Isya berjamaah. Sebentar insya Allah kita akan tarawih secara berjamaah pula. Adakah yang membuat kita
kita tidak mampu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Olehnya demikian, Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau menjelaskan, seseorang yang akan mendapatkan sebuah kesyukuran yang sejati di sisi Allah, maka kata beliau, syukur itu harus mempunyai 3 makna dalam kehidupan kita. Pertama, kata beliau, syukur itu adalah begitulah cara kita mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adalah seluruh apa yang Allah berikan kepada kita seharian ini. Ini adalah lingkup kita di mana daerah berniaga pasar kita. Ketika Allah berikan kepada kita rezeki, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah, umur panjang, kesehatan, maka akuilah bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang dalam kehidupannya yang tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah? Itu sejarah telah melukiskan kepada kita seorang hamba Allah yang bernama Qarun. Qarun itu Pak, kunci gudangnya saja dibawa oleh beberapa ekor onta. Begitu banyak rezeki yang diberikan Allah. Tapi tidakkah sejarah menunjukkan kepada kita bahwa Qarun berkata, sungguh apa yang kudapatkan ini tidak ada urusannya dengan Allah, ini adalah dari usahaku. Fir'aun pun demikian, bahkan lebih celaka lagi, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka sebagai syukur kita, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, syukur yang sejati itu, yang mampu memaknai dalam kehidupan kita, adalah ketika Allah berikan rezeki apapun kepada kita, kita harus mampu menghargai pemberian Allah itu. Adakah orang dalam kehidupannya tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala? Ada. Di antaranya, ketika Allah berikan umur panjang, umurnya tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah, bahkan sebaliknya, dengan umur itu dia berbuat maksiat dalam keseharian. Apalagi contohnya, ketika Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, maka ada orang yang tidak menghargai pemberian Allah itu. Dengan hartanya justru dia mempergunakan kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah berikan, hargailah itu, bahwa itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syukur yang mempunyai makna dalam kehidupan kita tidak lain dengan rezeki, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita dituntut untuk senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini hadir di tengah kita. 11 malam Ustaz sudah ceramah di sini. Tentu dari semua ustaz itu yang paling banyak disinggung tentang puasa dan Ramadan. Saya ingin sedikit merefreshkan ingatan kita. Adalah ketika datang bulan suci Ramadan 11 hari yang lalu, ada satu makhluk Allah di dalam sorga itu yang kaget ketika datangnya bulan suci Ramadan. Makhluk Allah itu adalah seorang, maksud saya makhluk Allah yang bernama bidadari. Ibu-ibu di belakang, biasa jadi nonton sinetron bidadari. Kalau ada di sinetron judulnya bidadari, belum pernah saya lihat pemeran bidadari itu nenek-nenek.
selalu identik dengan yang cantik-cantik. Masih muda, usianya mungkin antara 18 sampai 24 tahun. Itulah bidadari. Bidadari ini Pak, ketika datang Ramadan kaget di hadapan Allah. Ketika dia kaget, kenapa dia kaget? Karena Allah pada saat bersamaan datangnya Ramadan, Allah mengirimkan sebuah makhluknya yang bernama angin, namanya mutsyirah. Angin ini bertiup sehingga bidadari ini berkata, "Wahai malaikat Ridwan, ini hari apa?" Ridwan berkata, "Wahai makhluk Allah yang cantik, ketahuilah hari ini adalah 1 Ramadan." Itu bidadari Pak. Kalau saya suruh duduk di depannya Pak Imam, seluruh hafalannya Pak Imam hilang semua. Tidak ada lagi ayat Al-Quran yang beliau hafal. Kalaupun bidadari ini disuruh berdiri pas di depan saya ceramah, maka tidak ada lagi kata ceramah yang saya bisa sampaikan kepada jemaah. Dan bapak-bapak semua laki-laki yang hadir, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengedipkan mata kita sekalipun sekali. Kita akan terpelotot semua. Begitu cantiknya itu bidadari. Kalau ibu-ibu bilang kepada bidadari, "Wahai bidadari, masih ada jalan koteku satu, makan kau." Maka kalau dia makan jalan kote Pak, seluruh jalan kote yang turun dari lehernya mampu dilihat dengan jelas. Begitu beningnya itu bidadari. Doa bidadari itu mengangkat tangannya di hadapan Allah. Doanya untuk siapa? Untuk seluruh bapak-bapak yang hadir ini. Ini mohon maaf Bu ya, bukan untuk kita. Apa doanya Ustaz? Dia hanya memohon kepada Allah. Ya Allah, ini adalah 1 Ramadan, maka aku mohon kepadamu ya Allah, kata bidadari, siapakah para laki-laki jemaah Masjid Jannatul Firdaus Panampu yang siap untuk menikahi kami-kami di dalam surga ini ya Allah. Gimana Pak? Siap? Halo? Siapa? Jangan kita takut sama ibu di belakang. Bilang saja amin dan tahu gitu Pak. Itulah keagungan bulan suci Ramadan. Maka seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini, ada kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu ghurafa yuradu firuha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Allah itu pada saat seorang hambanya nanti sudah dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalam surga itu Pak, Allah membuatkan lagi tempat-tempat yang sangat spesial. Tempat ini indahnya, subhanallah, tidak bisa terdeteksi dengan mata dan pendengaran kita. Ibaratkan Masjid Jannatul Firdaus ini adalah surganya Allah. Di dalamnya surga itu Allah membuatkan lagi istana-istana spesial. Ini hebatnya Pak. Lalu sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, untuk siapakah tempat-tempat spesial itu? Saya dibawa anak-anak di akhir bulan Sya'ban. Saya masih di Mekah, akhir bulan Sya'ban. Bilang anak saya dari Mesir dengan teman-temannya, Pak, ada di Asisia itu namanya rumah makan Romansia. Lama aku bolak-balik di Mekah, saya tidak tahu. Anak-anak dari Mesir nak tahu karena mereka sering buka media sosial. Saya pun ke sana Pak. Memang Pak, ada tempat Romansia makan di ICC itu. Kalau Bapak makan di sana dengan kalbara indah sekali. Karena di dalam gedung itu
dibikinkan tempat-tempat khusus orang dengan keluarganya. Kira-kira begitu yang saya mau katakan. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, orang yang pertama yang akan mendapatkan tempat khusus, istana mega yang spesial yang Allah buatkan dalam surga itu, yang pertama kata Rasulullah, liman at'ama ta'am. Itulah mereka yang gelisah hatinya, apalagi datang Ramadan ini, kalau tidak memberikan makan kepada orang lain. Pasti ada di antara kita ini, Pak, gelisah kita, Pak, kalau hari ini saya tidak bagi-bagi cendol misalnya. Gelisah kita, ada orang Pak hari ini tidak membagikan jalan kote ke orang. Ada orang gelisah, Pak, kalau dadar yang dia bikin tidak dimakan oleh tetangganya. Liman at'ama ta'am. Diberikan kata Rasulullah kepada orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Makanya tadi panitia, beliau sudah membaca nama-nama yang akan memberikan buka puasa besok. Itu berarti beliau membaca nama kita untuk diabsen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada salah baca beliau, jangan kimarah. Berarti nama tadi sebut lagi absen masuk ke dalam surga. Ada orang Pak dibaca namanya kebetulan salah baca panitia, selesai terawih ada datangi. Kenapa saya lagi dibaca Pak Haji? Nah sudah mak kemari. Liman at'ama ta'am. Itulah banyak ulama mengatakan, wallahu alam bissawab, apakah ini sahih atau tidak? Tapi banyak ulama berkata, bagi ibu-ibu yang ada di belakang, apabila datang bulan suci Ramadan, berpuasa mereka dalam 1 bulan penuh, maka Allah tidak menilainya dengan puasa 1 bulan bagi ibu-ibu. Tapi berapa? Allah memberikan balasan 2 bulan puasanya di sisi Allah. Kenapa dikasih 2 bulan puasanya di sisi Allah bagi ibu-ibu? Karena ibu-ibulah yang paling sibuk menyiapkan buka puasa dan sahur bagi suami dan anak-anak. Makanya ibu kalau bikin ki makanan jangan ki suka ngomel. Eronato itu bapak anak sudah disediakan dadar mau sing yang lain, sudah yang lain mau sih es buah, sudah ada palu cela mau tonsel lagi ikan bakar. Bu, ibu, ibu. Bangka ibu-ibu, subhanallah. Begitu entah Ustaz silakan lagi ceramah. Jemaah dulu dia kan. Liman at'ama ta'am. Yang kedua ya Rasulullah, siapa yang dikasih jatah istana-istana mega itu? Kata Nabi, wa'alanal kalam, adalah orang dalam kesehariannya, terutama Ramadan ini, dia mampu menjaga mulutnya, lidahnya, ucapannya, bicaranya dari segala sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Jangan saja Ramadan kita merem mulut kita berbicara. Tidakkah Ramadan ini adalah sebuah madrasah saja untuk kita latih diri 11 bulan ke depan? Inilah yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau ada orang cerewet sekarang Pak, bicarakan orang temannya tegur, puasa kok. Tapi kalau bulan Syawal, kenapa tidak ada yang menegur begitu? Ingat kuna puasa kok itu kemari. Jemaah itu. Wa'alanal kalam, jaga bicaramu jangan sembarangan. Itulah saya tertarik dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam sebuah buku, judul Indonesianya itu adalah mencontohi atau menteladani saum Rasulullah SAW. Di situ ada hadis banyak dijelaskan, tapi saya ingin kutip satu hadis. Saya bacakan saja artinya. Bilang Nabi begini, siapa orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, saya ulangi, siapa orang yang berpuasa sehari di jalan Allah,
maka Allah menjadikan dirinya dengan api neraka adalah sebuah handak. Handak itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa kita parit. Kita yang sudah umrah haji Pak, kalau di Madinah pasti dibawa ziarah kita melewati tempat yang namanya Masjid Handak. Itulah di situ bekas perang parit. Allah menjadikan dirinya dan api neraka sebuah parit. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Parit itu Pak, mulai dari pinggirannya yang satu ke pinggiran yang lain, lebarnya adalah jaraknya antara langit dengan bumi. Siapa yang berpuasa sehari semata-mata karena Allah, maka orang-orang yang memang istiqamah dalam beribadah kepada Allah, maka dua yang ada pada dirinya dia harus puasakan. Tidak boleh hanya satu saja. Apa yang dipuasakan pada diri kita? Yang pertama adalah jasadianya kita, dohirnya kita. Bagaimana cara mempuasakan ini? Jangan makan, jangan minum, jangan sengaja muntah, jangan berhubungan suami istri. Tapi kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Rezeki kita itu. Kalau sudah makan coto satu mangkok, mau tambah lagi 2 mangkok, baru diingat, mati. Puasa kapai, hentikan yang mangkok yang kedua. Kalau ada di mulut, tumpahkan. Minum, dilupa Ustaz. Sudah cendol, sudah luar biasa. Aqua sudah masuk 2 botol, baru diingat. Tidak apa-apa, itu rezeki kita dari Allah. Itu kalau tidak disengaja. Bahkan kalau ada suami istri pas siang hari tidak disengaja juga, nak kelupai. Langsung Nabi bilang, makna matimi. Nah puasa pai. Bagaimana itu Ustaz? Hentikan pekerjaan itu pada saat diingat. Jangan ibu sambung, tak kalami Pak. Ya Bu. Lalu bagaimana rohania kita ini dipuasakan? Kalau tadi jasadia kita jelas tidak makan, tidak minum, tidak muntah, tidak berhubungan suami istri. Rohania kita bagaimana caranya? Jaga bicaramu, jangan sampai kau bicara yang tidak ada manfaatnya. Jaga telingamu, jangan sembarang mendengar. Jaga matamu, jangan sembarang melihat. Jaga pikiran dan hatimu dari segala sesuatu yang tidak baik. Makanya tabe Pak, kalau mau mengantar mamanya Ramadan ini ke mall Pak, bilang sama mamanya, tunggu mana, selesai mak dulu sholat tarawihku, nanti saya antar. Kalau siang jangan mau kita di rumah maki kita laki-laki, karena terlalu banyak yang indah di mall kalau siang hari. Kasihan kita ini Pak, sudah maki pakai songko haji, melihat lagi yang indah-indah. Nah manusia tonjaki, ya Ustaz. Wala al-kalam. Yang ketiga, wataba asyam, yang senang berpuasa. Dan yang keempat, wasalla bil lail wan nasi niyam. Inilah yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Liman at'ama at'am wa 'alana al-kalam wa taba asyam. Hobi, gemar hatinya. Jangankan puasa Ramadan wajib, puasa sunat saja Allahu Akbar, dia senantiasa melaksanakannya. Orang Pak yang senantiasa hobi senang kalau datang melaksanakan puasa-puasa. Dan yang terakhir tadi adalah bapak yang mensingsingkan dengan baju bangun tengah malam untuk bercapek-capek kita, menghamparkan sejadah, takbir kita kepada Allah, melaksanakan sholat sunat tahajud. Kita yang laki-laki ini Pak, saya paham Pak, lihatlah mata-mata kami ini Pak. Nanti kita pula, saya ada acara sebentar, mohon izin cuma 8 rakaat bisa ikut. Nanti kita tidur mungkin jam 11, jam 12, jam 3 kita sudah bangun lagi Pak. Tahajud kita, sahur kita, lanjut sholat subuh Pak. Jadi rata-rata saya itu tidur Pak. Nanti selesai tidur Pak jam 9, baru saya tidur sampai menjelang sholat duhur, karena saya bukan pegawai. Dan mamanya mengerti betul tidak akan kasih bangun. Bahkan kalau ada anaknya ribut,
Weh marah nama mana? Jangan kau kasih bangun bapakmu. Biar nanti menjelang sholat duhur. Allahu Akbar walillah. Wa shalla bil lail wan nas niyam. Bangunlah tengah malam. Bangun. Paksakanlah diri kita, paksakan. Jangan ikuti maunya mata tidur. Jangan ikuti maunya kaki capek. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita campakkan semua itu, takbir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan rahmat dan hidayahnya pada bulan Ramadan ini. Pak, tapi Pak, paksa-paksa sedikit itu ibadah. Apalagi kalau mengaji Pak, baru 2 lembar dede ngantuk tak. Olehnya demikian hadirin dimuliakan Allah, Ramadan hari di tengah kita, tamu yang agung ini sambutlah sebaik-baiknya. Semoga Ramadan ini mau menemani kita selama 1 bulan penuh. Pertanyaan buat kita, apakah semua kita ini akan ditemani oleh Ramadan selama 1 bulan penuh? Belum tentu Pak. Dia adalah tamu Pak. Kalau bapak tidak bisa menyambutnya dengan baik, ibu tidak bisa menyambutnya dengan baik, Ramadan akan mau bersama kita bertamu selama 1 bulan penuh. Insya Allah bagaimana cara kita menjamu Ramadan ini. Semoga Allah berikan kesempatan di lain waktu. Inilah sekedar saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.